Halo sahabat belajar, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang best practice pembelajaran berbasis daring atau online selama pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tentunya semua guru dan siswa perlu beradaptasi dengan semua kondisi yang serba baru, seperti kebijakan pemerintah untuk bekerja dan belajar dari rumah. Tidak mudah tentunya, tetapi kita pasti bisa. Silahkan disimak video berikut. Seperti yang sudah kita ketahui, COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh bagian dunia. Semua merasakan dampaknya. Begitu cepatnya virus ini menyebar dan begitu besar dampak yang ditimbulkan sehingga wabah COVID-19 dinyatakan sebagai penyakit pandemik. Hampir di seluruh dunia, kegiatan pembelajaran tidak lagi dilakukan di sekolah seperti pada umumnya. Kini di tengah pandemik, kita sebagai guru, murid dan orang tua dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah agar bisa mencegah penularan COVID-19. Nah, langkah apa sih yang harus dilakukan? Be prepare. Siapkan segala sesuatunya agar bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Kira-kira apa saja ya yang perlu disiapkan? Persiapan pra-pembelajaran. Materi pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, dan model pembelajaran. Sesuaikan kesemuanya dengan kurikulum terbaru dan karakteristik pembelajaran jarak jauh secara daring atau online. Setelah itu, selanjutnya kita susun RPP yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Persiapkan sarana pendukung lainnya seperti mengunduh lagu-lagu, membuat Google Form, latihan soal, dan lembar observasi atau penilaian. Setelah itu, kita buat jurnal pembelajaran berisi rundown kegiatan dari awal sampai akhir. Sebaiknya jurnal ini kita share ke orang tua wali murid H-1 pembelajaran agar sarana dan prasarananya yang dibutuhkan dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah semuanya disiapkan, kita memasuki ke inti pembelajaran. Saya mengambil satu contoh model pembelajaran yang menurut saya dapat diterapkan. Tentunya ini dengan berbagai pertimbangan. Model pembelajarannya adalah model contextual teaching and learning. Langkah-langkah atau sintaks pembelajaran dari model CTL adalah sebagai berikut. Yang pertama, modeling. Guru mengutarakan kompetensi, tujuan pembelajaran, serta memberi motivasi dan dukungan kepada siswa dengan menggunakan media Zoom meeting. Langkah kedua adalah inquiry, yaitu siswa mengidentifikasi dan mengobservasi materi pembelajaran yang diberikan. Siswa mencoba menelaah dan menganalisis konsep yang ia dapat dari sumber belajar. Dalam hal ini, sumber belajar adalah salah satu fitur dari portal Rumah Belajar. Apa sajakah fitur-fitur lainnya? Mari kita simak lebih lanjut. Fitur utama dari portal Rumah Belajar ada 8. Yang pertama adalah sumber belajar. Pada fitur ini, kita dapat mengakses konten pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif seperti teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi dalam bentuk latihan, kuis, dan tes. Yang kedua adalah buku sekolah elektronik. Fitur ini berisi buku mata pelajaran digital sesuai kurikulum 2013, KTSP, dan ada juga buku cerita rakyat. Yang ketiga adalah bank soal. Fitur ini berisi soal-soal latihan harian, ulangan, dan ujian akhir. Selanjutnya ada fitur laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, perkembangan keprofesian berkelanjutan, dan kelas maya. Langkah ketiga adalah questioning yang bertujuan untuk mengarahkan dan menuntun siswa untuk lebih mengeksplorasi materi pembelajaran. Pertanyaan dapat diajukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Google Form. Langkah keempat adalah learning community. Siswa didampingi anggota keluarga melakukan berbagai aktivitas atau percobaan sederhana. Guru memberikan bimbingan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Google Form. Langkah kelima adalah konstruktivisme. Siswa membentuk pemahamannya sendiri dari teori-teori yang ia dapatkan. Pendapat siswa kemudian dikumpulkan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Google Form. Langkah keenam adalah reflection. Guru bersama siswa mengulas kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir menggunakan aplikasi Zoom Meeting.
Langkah ketujuh adalah authentic assessment. Guru menilai siswa di akhir pembelajaran menggunakan media Google Form, quizzes, atau bank soal dari portal Rumah Belajar. Testimoni kebermanfaatan portal Rumah Belajar yang saya rasakan adalah guru dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan berbagai fitur yang menarik yang ada di portal Rumah Belajar dengan sangat mudah. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan kecakapan pembelajaran abad 21 pun dapat tercapai. Ada 3 macam kecakapan abad 21, yaitu foundational literacies, competencies, dan karakter qualities. Kesemuanya merupakan satu kesatuan lifelong learning yang tidak dapat dipisahkan dari peserta didik saat ini. Agar kita berhasil melaksanakan pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi ini, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Set goal, make plan, get to work, stick to it, and reach goal. Finally, we made it. Pak didik merasa enjoy ketika belajar di rumah dan tidak merasa terbebani. Mari bersama-sama kita berdoa dan berusaha agar pandemi ini cepat selesai, sehingga anak-anak di seluruh dunia bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Mari dampingi anak-anak kita mengejar cita-citanya, mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan mencetak generasi bangsa yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Belajar di rumah? Tidak masalah dong, kan ada Rumah Belajar. Sekian yang dapat saya share kepada sahabat belajar semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.